Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin pemirsa, pendengar Cerisma KKG PAI Kabupaten Lamongan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan nikmat rahmat baik berupa iman Islam, kesehatan jasmani maupun rohani. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya kita diberi kesempatan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebuah rahmat nikmat yang sangat besar ketika kita masih ditunggui oleh orang tua kita. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, rohima anfun man adroka abawaihi minal kibar ahadahuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Sungguh celaka orang yang masih bersama dengan orang tuanya, baik salah satunya atau masih keduanya, kemudian tidak mampu memasukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban sebagai seorang anak terhadap orang tua adalah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua. Maka bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Berusaha untuk bisa menyenangkan hati orang tua, baik ayah maupun ibu. Dengan cara apa? Membantu orang tua kita. Dan membantu orang tua itu tidak harus menunggu untuk diperintah, tidak harus menunggu untuk disuruh. Lakukan sebisa mungkin, semampu mungkin. Semisal merapikan tempat tidur, ikut mencuci piring, atau yang lain-lain. Kenapa? Karena orang tua itu dalam masa hidupnya adalah berdedikasi untuk anaknya. Ayah harus pergi pagi, pulang malam, kadang sore. Untuk apa? Coba. Adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, anak-anaknya. Letih tidak dirasa demi untuk mewujudkan keinginan daripada anak dan keluarganya. Ayah, ibu utamanya, ibu harus bangun malam hari untuk mengganti popoknya anak yang rewel, yang ngompol. Siang malam berdoa agar anaknya diberi kesehatan, agar anaknya kelak diberi kesuksesan dunia maupun akhirat. Dan doa orang tua itu adalah seperti doanya
Nabi Muhammad SAW terhadap para umatnya. Maka raih ridhonya orang tua itu. Dengan kita mendapatkan ridho dari orang tua, maka pasti Allah pun meridhoi kita. Pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita akan tahu yang sebenarnya siapa orang yang disebut dengan pahlawan. Pahlawan jangan dikira ada di medan perang. Pahlawan jangan dikira mereka yang punya nama besar itu. Oke, mereka juga pahlawan. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa pahlawan itu sebenarnya ada pada orang-orang yang terdekat kita, seperti orang tua tadi. Maka carilah, berusahalah bagaimana kalian bisa berkontribusi terhadap keluarga kalian. Ridho orang tua akan mendapatkan ridho daripada Allah. Sementara murka orang tua akan menjadikan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sebuah kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang sangat miskin. Beliau hidup dengan orang tuanya, yaitu ibu yang sudah tua, renta, lumpuh. Pernah ibunya mengatakan kepada Uwais, "Wahai anakku Uwais, aku ingin pergi haji Uwais." Padahal tahukah kalian, pada waktu itu, pada saat itu kondisi yang sangat terpuruk. Tidak ada uang, ibunya lumpuh. Bagaimana caranya untuk bisa memberangkatkan haji? Tapi Uwais tidak mengeluh. Uwais mencari cara, mengasah, berpikir. Maka ditemukan cara. Beliau akhirnya berlatih untuk menggendong ibunya, berlatih untuk menggendong anak sapi, untuk dibuat latihan agar pada akhirnya nanti ketika musim haji beliau mampu untuk memberangkatkan ibunya ke Mekah. Dan tahukah kalian berapa jauh jarak tempuh menuju ke Makkahul Mukarramah? Itu ditempuh berhari-hari dengan hanya jalan kaki. Demi apa? Demi ibunya, demi untuk mendapatkan ridho daripada orang tua. Hingga pada suatu saat beliau bisa memberangkatkan ibunya, menggendong ibunya. Akhirnya dalam waktu melaksanakan tawaf, ibunya berdoa, membisikkan ke telinga anaknya, "Ya Allah, semoga engkau diampuni oleh Allah, wahai anakku." Menangis. Tetes air mata membasahi pipi Uwais sehingga sampai jatuh. Masya Allah. Akhirnya Uwais mengatakan, "Wahai ibu, tidakkah engkau doakan aku supaya masuk surga, wahai ibu?" Kata ibunya, "Aku memintakan ampun engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai anakku. Tentu pasti engkau akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala." Ini ridhonya orang tua. Sehingga Uwais tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit sana. Sementara orang yang durhaka sebaliknya. Alqamah itu sahabat Nabi. Semasa hidupnya rajin beribadah, namun pernah sekali Alqamah telah menyakiti hati ibunya. Sehingga ketika dia nazak sakit, mau meninggal dunia, dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia pernah menyakiti ibunya. Sehingga ketika dalam akhir cerita, ibunya
dimintai untuk maaf oleh Rasulullah SAW agar memaafkan anaknya. Akhirnya barulah Alqamah bisa menghembuskan nafas terakhirnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sementara Dampu Awan yang ada cerita di Indonesia ini, atau maling kundang, sebagai anak yang durhaka, yang orang tuanya selalu berdoa dan berdoa agar kesuksesan anak-anaknya, namun di akhir daripada cerita, maling kundang durhaka kepada orang tua, tidak tahu, tidak mau mengakui orang tuanya, sehingga orang tuanya bergumam, wahai anakku, kau adalah orang yang sekeras batu, maka kun fayakun menjadi batu. Oleh itu, wahai pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, selagi kita punya orang tua, marilah kita senantiasa berbakti kepada orang tua, menjadi pahlawan di rumah. Orang tua bisa menjadi pahlawan, semuanya bisa menjadi pahlawan selama kita bisa berdedikasi, berkontribusi yang nyata untuk sesama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.